Ya, terima kasih para penonton Dama TV yang selalu damai di hati. Acara yang Anda tunggu-tunggu datang juga setiap hari Kamis jam 4 sore ya. Kami ucapkan selamat sore dan salam rahayu. Sebagaimana biasanya para penonton Dama TV yang kami muliakan, dalam acara yang sungguh bahagia dan mulia ini patut kita panjatkan puji syukur terhadap kepada Sang Maha Pencipta, pengasih lagi penyayang. Semoga seluruh ciptaannya di jagat raya, baik yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang lembut, yang gede, yang kecil, yang kasar, yang panas, yang dingin, semua dikaruniai kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan. Sudah barang tentu sesuai dengan hukum mereka masing-masing. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, kakek hari ini ya tidak mungkin ya kalau tidak setiap Kamis tidak bahagia itu karena ketemu dengan anak cucu. Tapi semalam kakek ini terpaksa harus sedikit meneteskan air mata karena seorang sahabat saya, Pak Cipto Notokaryo di Songsong sana, yang baru saja mengerjakan taman sarinya Puri Singhasari, ya boleh dikata tinggal satu street gitu aja. Tadi malam dipanggil oleh Sang Maha Kuasa dan kami tadi pagi menemui keluarganya. Semoga keluarganya dari seluruh warga besar Dama TV mengucapkan ikut berbelasungkawa ya, karena satu keluarga itu penonton setia Dama TV juga. Dan juga kami ingatkan ya, kemarin pada waktu ngobrol di Sekretariat AP, Asosiasi Penggemar Keris dan Tosanaji Indonesia ya, di sekretariatnya di Mas Edi sana, semua pada tanya pada kakek ya, kakek itu kok awet muda, umurnya berapa? Oh masih muda kok, umurnya masih 75 tahun gitu. Tapi karena apa? Karena kalau dijelaskan di situ tidak mungkin selesai, orangnya banyak, jagongan, sambil ngopi, sambil ngobrol. Lah, saya pesen oleh karena itu, kalau pengen hidup kita bahagia, akan kita bongkar pelan-pelan lewat Dama TV ini ya. Apa yang kita bongkar? Adalah suatu kitab yang sejak lahir kita sudah diberi kitab itu. Di Jawa itu memang banyak istilah. Kitab ini judulnya Kitab Teles. Nah, aneh ya, Kitab Teles. Adik-adik, anak-anak, Kitab Teles bukan kok buku ini lalu dituangi air, bukan itu. Kalau ini kitab kering. Kalau Kitab Teles itu tidak lekang karena panas dan tidak lapuk karena tidak lekang karena hujan dan tidak lapuk karena panas ya. Karena setiap manusia lahir itu pasti dibawahi yang namanya Kitab Teles. Nah, lalu sekarang juga saya ngimbau ya pada teman-teman ya, karena penggemar Dama TV itu khususnya ruang Kiprah Jati ini sudah sangat meluas. Saya akan lebih senang banget kalau semua yang punya usaha-usaha itu mbok ya ayolah kita masukin reklame lewat Dama TV, boleh slide, boleh tulisan di bawah itu gitu ya, dari kita untuk kita untuk kita. Karena akhir-akhir ini siapa kalau tidak kita? Kenapa kok akhir-akhir ini Dama TV banyak menampilkan gambaran visualisasi atau drama anak-anak ataupun karton anak-anak? Karena anak-anak ternyata penggemar Dama TV yang bagus juga. Orang tua harus senang. Kenapa orang tua harus senang? Kita tidak memberitakan kekerasan, kita tidak akan memberitakan yang kira-kira justru memulai konflik, permusuhan dan lain sebagainya. Oleh karena itu Dama TV ini selalu mengutarakan sesuatu hal yang baik ya. Dan Singosari, Malang Raya ini besar loh,
terkenal loh seluruh Indonesia dan seluruh dunia karena ikon yang namanya Ibu Kendedes. Pokoknya kakek gak waleh-waleh. Kakek itu bolak-balik kok Kendedes loh. Seorang wanita yang rahimnya melahirkan raja-raja besar, ya, sehingga timbullah seorang ratu, seorang raja putri, ya, si Ibu Gayatri yang cantik molek seperti neneknya yang disebut Kendedes. Kendedes sendiri itu bukan raja, tapi seorang tokoh wanita di balik tahta, ya, karena memberi support, memberi kreativitas, mendorong terhadap kerajaan sehingga berdirilah suatu kerajaan yang namanya Majapahit, ya. Dan kepada cucu saya Raden Kamal dari Ternate, nah, Ternate harus berkembang, jangan lupa. Jawa, Indonesia bagian barat juga suatu saat bergabung dengan sana. Anda mempunyai program yang besar, nanti saya harapkan Anda juga ikut memperkuat. Kalau punya reklame-reklame yang perlu disebarkan, tolong lewat kakek lo ya. Ini pesen lo ya. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang di Jawa ini ada pengetahuan ilmu yang sulit kadang-kadang dijangkau oleh analisis manusia yang lain. Karena apa? Karena ya memang unik. Misalnya tadi kakek sebelum manggung ini, kakek ngomong-ngomong dengan salah satu kru di sini, mengatakan bahwa kakek sekarang memberi pelajaran bahasa Jawa itu kok sulit ya. Kakek tadi begitu tadi ngomong-ngomongan tuh. Lah, ini PR buat kita. Maaf loh ya, bukan sukuisme loh ya, bukan sukuisme. Jawa itu aksara dan ukoronya itu universal. Misalnya bahasa Inggris, aku itu kan I titik atas. Itu artinya apa? Bahwa manusia itu meskipun satu bisa berkembang tanpa batas. Itu kuncinya ada semua di situ. Nah, jadi lalu kenapa kok disebut aku? Aku. Nah, ini A itu manusia ada wujud, jumlahnya terbatas, ya, mempunyai watak, dan watak inilah kelakuan hidupnya. Jadi ya kalau tidak diajarkan pelan-pelan ya sulit karena saya sendiri itu kalau di rumah itu mencoba untuk keluarga, cucu-cucu anak saya misalnya, Nduk, kae ibu diaturi dar, wis wayahe dar, yang putih diaturi dar, gitu. Kowe bocah-bocah padha maem apa durung. Nah, kelihatannya sepele loh ya. Tapi itu nanti menanam kepribadian dan menanam budi pekerti. Nah, kembali kita akan bicara masalah kitab teles. Kitab itu semua mesti kitab itu dari bahasa Arab ya, kitab itu. Lalu teles itu basah. Lah wong kitab kok basah ya toh? Tadi kan sudah kakek jelaskan. Artinya buku yang digali dari pribadi kita. Nah, jadi bukan kok kitab teles itu oleh karena itu kakek tadi mengatakan sejak manusia lahir sudah diberi ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan ini bentuknya adalah kecerdasan, pemahaman, dan nanti berkembang menjadi pengetahuan. Ya, kita teruskan nanti ya. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Kita lanjutkan ya, tidak usah tergesa-gesa. Karena kalau kitab teles ini nanti dipahami oleh seluruh manusia, ini nanti hidup di dunia itu akan damai. Awas loh ya. Tadi kakek sebenarnya menyiapkan buku, tidak saya bawa. Tapi dulu kan sudah saya singgung. Buku yang kakek tulis tahun 2000 yang lalu, judulnya Jagat Merenovasi Diri.
Dari ternyata yang ditulis itu semua kejadian ada, banjir, bencana alam ini dan lain sebagainya. Ternyata terbukti ya karena apa? Kakek membaca kitab teles. Lalu sekarang kitab teles itu bentuknya apa? Bentuknya tubuh kita, badan kita, jasmani kita, utawa disebut jagat cilik. Ono sing nyebut Pangeran Katon. Pangeran itu pangengeran, katon itu kelihatan. Lah, kenapa kok kita harus ngenger kepada Pangeran Katon? Kok ndak yang Maha Kuasa? Yang Maha Kuasa sudah ndak repot lagi ya, kalau manusia repot. Beliau itu hanya satu kali gerjet gitu udah bergelombang menjadi segala macam. Sehingga kebijaksanaan Sang Maha tadi itu disinarkan kepada kita, kepada kitab teles ini ya, yang berbentuk tubuh ini. Makanya dulu ini namanya ini driji. Driji itu ada 20. Lalu ini lengan. Ini kenapa kok kakek itu pakai yang namanya kelat bau. Kelat bau nogo mongso. Kelat itu adalah ikatan, nogo itu nur gaib ya, atau zaman. Dan ingat, bumi itu menurut leluhur dijaga oleh ular yang gede banget ya. Gede banget supaya kokoh dan kuat. Itu belum pernah ada orang bisa membuktikan. Tapi ajaran ini luhur. Karena apa? Nogo itu nur gaib sekaligus adalah zaman atau waktu. Artinya dunia bumi kita itu dijaga waktu. Manusia juga dijaga waktu, ya toh. Kakek sekarang udah 75 tahun. Bagaimanapun yang namanya jagat ciliknya ini wis lemah, tidak seperti waktu muda. Naik Harley Davidson kemana-mana naik kuda segala macam itu ya. Mau naik gunung, masuk gua lah macam, masuk hutan, nggak pernah capek gitu loh ya. Kalau sekarang ini ya kakek itu masih bahagialah bahwa masih bisa ngobrol di depan anak cucu. Nah, kembali ke fungsinya buku tadi itu berbentuknya badan ya. Telinganya 2, mata 2, hidung, mulut, lidah, kulit, pengrasa. Lah, ini bukunya bentuknya seperti itu. Lalu bacanya bagaimana? Nah, ini yang penting. Kalau sudah bukunya kita ketemukan berbentuk tubuh, itu pasti satu, jagat cilik seperti jagat gede. Bedanya cilik dan gede. Mesti bisa rusak. Jagat gede juga bisa rusak, jagat cilik juga bisa rusak. Rusaknya jagat cilik malah lebih cepat ya. Bagaimanapun kalau sudah rata-rata, apalagi anak-anak sekarang, makannya itu tidak pernah terkontrol, minum tidak pernah terkontrol, istirahatnya itu apalagi zaman modern ini, anak cucu kita boleh dikata tidurnya itu waktunya sedikit ya. Sehingga tidak ada waktu lagi untuk adaptasi, untuk menyatu dengan apa yang namanya jagat gede. Katakanlah lingkungan rumahnya, ya. Katakan lingkungan rumahnya. Rumah itu adalah istana kita. Harus dibuat. Dan kita adalah satria dan raja yang ada di istana itu. Rumah kita harus indah, harus bagus ya. Indah dan bagus itu tidak harus mahal ya. Tergantung bagaimana pergaulan kita, ilmu pengetahuan kita, sekaligus wawasan bagaimana kesehatan pikiran kita. Nah, begitu ya. Jadi cara membacanya, lalu cara membacanya bagaimana? Mesti bertanya kepada sang guru. Lu apa ada gurunya? Gurunya siapa? Gurunya ya kita sendiri, ya manusia sendiri loh. Kalau begitu kan ada kayak orang deleming kayak ngomong dewe, takon, dijawab-jawab dewe, guyu-guyu dewe, cekakan dewe. Gak seperti itu. Nah,
gurunya ini disebut guru sejati. Nah, bentuknya bukan manusia tapi berwujud cahaya. Nah, cahaya dari mana? Dari sinar. Sinarnya ada di mana? Sinarnya penuh di semesta alam. Nah, sinarnya penuh di semesta alam, penuh. Sinar itu ini loh, seperti yang nyoroti kakek di studio ini cahaya, tapi di sana ada sinar. Lah, di dalam tubuh manusia juga ada, ya. Jadi sinar yang ada di tengah-tengah otak kita itu akan menyinari yang namanya otak atau rasio. Otak itu mendapat sinar, lalu sinar itu bergetar sesuai dengan hukum semesta alam, hukum Allah, hukum Allah Bapa, hukum jagat raya, hukum Sang Maha Hidup, gitu loh, nak, ya. Itu nah, inilah fungsi kita mengetahui guru sejati dari kitab Teles Sejati itu. Lah, kenapa kok mesti gurunya cahaya? Apa bedanya guru cahaya dengan guru manusia? Kalau guru manusia perlu gaji, perlu tunjangan, perlu kesehatan, perlu anak-anak yang dididik bisa nih tergantung dari kurikulumnya apa dan lain sebagainya. Tetapi kalau guru sejati ini apa juga bukunya itu ada tulisannya. Untungnya nenek moyang kita itu sudah cerdas pikirannya. Lah, kitabnya itu isinya hanya cuma 20 huruf, coba bayangkan. 20 huruf, 20 huruf. Anehnya, kitab Teles yang diketemukan didudah oleh nenek moyang kita itu, hurufnya itu semua hidup, gak ono huruf mati. Lek huruf Eropa, huruf Latin ono mati. Misalnya D itu mati, J mati, P mati. Tapi kalau kitab 20 itu, dan ini bukunya orang sak dunia loh ya, seluruh dunia itu punya kitab Teles. Amerika punya kitab Teles, Eropa punya kitab Teles, daratan Cina punya kitab Teles, Australia semua punya kitab Teles. Bentuknya jari jemari. Nek diwaca unine ana caraka data sawala padha jayanya moga betongo. Semua itu hidup, tidak ada yang huruf mati. Lah dango kok masa hidup. Nah, saiki kakek coba ya urai satu-satu. Ho itu apa? Ho itu wong. Wong itu ini loh, jagat gede ini loh. Waduh, ke barat mana batasnya, timur mana batasnya, utara mana batasnya, sana batasnya, mana batas itu nggak ada yang tahu. Dan itu merupakan satu bentuk ledakan dari suatu gesekan sinar tadi itu. Di kitab kan ada ya. Asal mula kehidupan adalah tanah dan air berputar-putar di udara, dibakar api yang membara, ya. Tanah, air, udara, api. Nah, ini udah ada unsur ya, ada unsur yang mengakibatkan persenyawaan antara mereka sehingga ini menimbulkan satu bentuk benda. Tapi benda itu masih statis dan tidak akan mengalami perkembangan dialektika hukum hidupnya kalau tidak disinari matahari. Makanya orang kita dulu, orang sepuh, sederek kula ingkang kromatan miwah ingkang boten kromatan, sedulur 5 papat, sedulur 4 5 pancer ingkang mijil sedina bareng kalian jabang bayi kula pramila menika dipun metri lan dipun mulih nini among kaki among. Orang Jawa itu sopan santun, dan kalau berdoa itu tidak hanya sekedar ucapan, ada beberapa syarat yang dipersembahkan ya. Persembahkan. Kenapa kok mesti itu? Itu melatih untuk ikhlas, melatih untuk
mempersembahkan sesuatu. Oleh karena itu saya berkali-kali pesan kepada anak cucu ya, jangan sampai kita itu mengabaikan tentang bumi ya. Bumi itu harus kita pelihara dengan baik. Bumi itulah yang memberi kita semuanya. Semuanya kita diberi bumi. Bumi itu adalah alam. Jagat gede itu bumi, jagat cilik itu menungso. Ya, kita ini, tubuh ini. Lah, semua kita memperoleh makanan, minum, apapun kebutuhan rumah, membangun kerajaan, pendopo, gedung MPR, DPR, dan lain sebagainya, mobil-mobil, pesawat terbang, semuanya dari bumi ini. Itulah ya Rohman, ya Rohim, pemurah, pengasih, lagi penyayang. Oleh karena itu kalau acara di desa, maaf loh ya, jangan pakai istilah sedekah bumi. Wah, itu keliru. Bumi kok disedekahi? Memangnya kita lebih kaya dari bumi? Oh, gak minum sidik udah bego supaya kita gak ngelak minum ya, monggo. Segernya setengah mati ya, itulah. Dan ini juga dari bumi. Nah, oleh karena itu orang tua seperti kakek ini mesti harus sudah umumnya itu membawa tongkat, si gundelan, teken ya supaya kuat, teken tuh menekan ke bawah. Bagaimanapun manusia akan kembali ke bumi, kembali kepada yang meminjami kepada kita lah. Oleh karena itu kita harus sopan sujud terhadap bumi. Jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan. Terima kasih para penonton Daman TV yang selalu damai di hati. Tadi kita sudah menginjak pada bunyinya kitab teles itu apa, di mana gitu ya. Jadi kitab teles itu bentuknya bukunya jari jemari, kaki, tangan, itu seluruh dunia ini punya jumlah jemari itu 20. Orang mana saja itu. Jadi maka dari itu kitab teles ini sebenarnya kitabnya umat manusia sedunia. Hanya saja kebetulan yang mampu menguraikan dengan jelas dan gamblang adalah orang Jawa. Kebetulan saja ya mungkin memang karena saking tuanya dan didukung oleh lingkungan sehingga menimbulkan suatu kreativitas, kecerdasan, apalagi sering untuk meditasi, untuk ngebleng, untuk samadhi, artinya mandeng pucaing grono ngekes poncondrio sekawan kang binengkas sajugo kang sinidikara. Itu ya. Jadi bunyinya tadi ho itu wong ya, no itu ada. Setelah semula itu hanya partikel yang berbentuk plus sama dengan minus, meledak, plek keluar ya toh. Panas membara ya, lalu mengisap. Panas itu mengisap. Lalu sekarang disimpan di perutnya bumi yang namanya adalah magma 9 joule. Makanya tugasnya apa? Tugasnya nanti itu mengisap semua benda-benda yang ada di muka bumi supaya tidak terbang ya. Kalau pengen terbang harus kita membuat satu cara, membuat baling-baling. Kalau baling-baling masih terbatas, sampai tempat tertentu bisa mentok kekuatannya ya. Dan mungkin karena tidak ada udara padat seperti di bawah, di sana mungkin juga akan tetap turun. Tapi kalau kita meninggalkan gravitasi, ini akan terus mencari titik yang lebih minus lagi gitu ya. Oh, no co itu ditulis Latin nggak apa-apa. Oh, no itu sigma. Sigma itu begini, plek. Nah, n itu sigma. Artinya tidak terbatas. Jumlahnya jumlahnya sinar tadi tidak terbatas di jagat raya ini. Tidak terbatas ya. Co itu wingi nih.
kemarinnya. Jadi udara atau partikel sinar yang menjadi cahaya sudah ada sejak dulunya. Ono ro ya, ro, r, ro. Ro itu sinar tadi itu, r sinar ya. Maka dari itu ada istilah roh ya. Ini agak tua sedikit ya anak-anak, ya nggak apa-apa. Anak-anak tahu sepintas gitu aja, nanti budi pekertinya pasti begini. Budi pekertinya pasti begini. Kalau pengen mengobati diri sendiri bisa. Kalau pengen misalnya itu nanti kalau sudah umur sekian supaya nanti agak sehat, masih lincah, masih otaknya masih bekerja, caranya begini, nanti di situ ada semua. Belajar dari kitab teles tadi itu karena apa? Akan dituntun oleh guru sejati tadi itu ya. Ono coro, roh itu sinar, makanya roh, sinar halus, plus sama dengan minus, o partikel ya, partikel nol ya, nol itu begini karena plus sama dengan minus, tengahnya itu ada garis, atas plus bawah minus, ini angkasa, ini bumi. Nah ada manusia itu setelah ada bumi, sebelum ada bumi ya ada partikel aja gitu loh. Setelah ada bumi lah, inilah kalau di cerita Hindu disebut Siwa kawin dengan Parwati atau Sati akan melahirkan anak yang namanya Ganesha. Kita itu adalah Ganesha, hidupnya harus bijak, pinter, cerdas supaya bumi itu bisa selamanya digunakan untuk kehidupan dan kebutuhan manusia. Soalnya kalau ngawur aja, buabat alas semaunya sendiri, gua jawa guli, gunung-gunung semuanya sendiri, udah akhirnya kering kerontang dan siapa yang susah? Ya kita. Timbullah longsor-longsor besar ya. Karena apa? Yang Maha Kuasa dengan hukumnya itu sudah menjaga ekosistem sedemikian rapi. Kalau manusia yang dianggap sebagai makhluk yang dimuliakan Tuhan sudah tidak mulia lagi. Nanti kalau gunung-gunung meletus bareng, banjir meluap bareng, laut-laut ke permukaan, ya jangan salah. Hukumnya memang sudah begitu. Nah, dan ini pernah terjadi seperti yang kakek ceritakan di zaman era Atlantik. Atlantik itu daratan itu tenggelam, laut ke permukaan, wul gitu. Bangsa terakhir kita itu bangsa Lemuria. Yang terakhir menjadi saudara-saudara kita yang ada di sebelah timur. Ada di Ternate, ada di Ambon, ada di Tidore, lalu ada gunung di sana namanya Gunung Galalama ya, dan lain sebagainya. Itu terakhir dari bangsa Lemuria yang cerdas dan jenius. Dan yang terakhir bangsa itu hidup di barat, waktu itu disebut dengan dinasti Sailendra. Sailendra. Nah, lalu itu kakek-kakeknya siapa ya? Kakek-kakeknya itu maaf loh ya. Berkali-kali saya katakan Priyayi Malang Raya. Lereng Arjuna sebelah timur, gunungnya Gunung Penanggungan. Di sana ada seorang Brahmana. Brahmana kalau orang Eropa menyebut Abraham, orang Timur Tengah menyebut Ibrahim ya. Itu umurnya panjang sampai kalau nggak salah sekitar 800-900 tahun. Loh, umur sedemikian panjang coba. Ya karena apa? Karena beliau seorang wiku, seorang maharsi, seorang Brahma ya, seorang Brahmana yang sudah mampu memanifestasikan dirinya, menyatukan dirinya untuk nek ono apa-apa takon karo guru sejati tadi itu. Kalau ada apa-apa bertanya kepada guru sejati, mesti dijawab dengan enak. Makanya
Ya kalau sudah bekerja sehari-hari, ya nggak usah mosok sudah misalnya mau pekerja tukang batu dapat borongan ini nih, atau tukang kayu atau apalah, ya sudah rutin dikerjakan. Meskipun bekerja itu harus dibarengi dengan doa, dengan panuwunan tadi itu, supaya semua berjalan baik, lancar, hasilnya bagus, dan jauh dari sesuatu yang tidak diinginkan, kecil ataupun besar. Nah, ya nggih, jadi ono coroko, do coroko, ko itu asalnya, asalnya. Jadi asalnya dari, makanya ada tembung sokondi, soko kulon, soko lor, soko kidul. Soko bukan tiang, dari ini, dari ya, soko atau dari ya. Ono coroko do. Do iki dadi ya, dadi wujud. Jadi sesuatu itu terwujud dari, ya gitu. Misalnya tripod di kamera ini ada alat yang namanya tripod. Tri itu 3, pot itu penyangga ya, penyangga ini ya. Jadi atau tempat ya, tempat atau penyangga yang mempunyai kaki 3. Itu untuk makanya disebut tripod ya. Jadi penyangga dari aluminium ya. Aluminium itu siapa? Ya penemuan manusia. Yang menemukan ya manusia. Lampu ini kok bisa pajar? Siapa yang menemukan? Ya manusia. Ya toh. Ya kita ini ya toh. Lalu kursi-kursi studio, gambar kok bisa ada di sini? Bisa didelok kembali ya. Gambar iso bergerak-gerak. Siapa yang menemukan? Ya manusia. Dari mana? Dari akal. Kenapa kok akalnya menemukan? Karena di BCI atau disinari guru sejati tadi. Makanya ya, adik-adik yang baru saja lulus, yang mencari sekolahan, itu jangan lepas dari diam untuk panuwun atau sujud apapun caranya ya. Islam baik, Kristen baik, Katolik baik, Hindu baik, Buddha baik, Konghucu baik, semua agama baik ya. Tetapi tidak akan menjadi baik kalau setiap agama sudah merasa yang terbaik ya toh. Karena apa? Kepercayaan diri harus, saya mempercaya dengan agama saya ini karena agama saya ini yang terbaik. Itu memang harus. Tetapi tidak akan menjadi baik kalau pelaksanaan hidupnya tidak seperti yang dimuat di dalam ajaran-ajaran itu. Intinya setiap agama, ajaran itu pasti supaya kita menjadi makhluk yang mulia. Makhluk yang mulia itu apa? Yang bisa memimpin di atas bumi ini. Siapa yang dipimpin? Ya manusia, ya pohon-pohon, ya binatang, ya air, ya api, ya tanah. Makanya 500 tahun sebelum Masehi, Sang Siddhartha itu menemukan 5 dasar pengetahuan yang sekarang digunakan, dipakai seluruh bangsa di jagat raya, langsung atau tidak langsung. Karena itu kalau diringkas gampang. 1, angan-angan harus benar. 2, pikiran harus benar. Tutur kata harus benar. Pribadi harus benar, bergaul harus benar. Nah ini ya, jadi do itu dadi seperti itu berkembang lalu menjadi sekian tahun berkembang, diterapkan di daratan Cina menjadi ini, diterapkan di Eropa menjadi ini, terapkan itu sesuai dengan alam mereka masing-masing. Lalu itu 20 tadi itu si Jawa pun mengakui bahwa syariat 5 tadi itu, syarat 5 sebagai laku yang harus diugemi, dipegang untuk kehidupan sehari-hari, masih relevan dan masih penting sampai kapanpun ya. Itu jadi yang setelah itu do, to itu ini, to itu ngono coroko, do to itu datang dengan sendirinya. Nah, semua kondisi alam ini, kehidupan dan corak ragam
orang berpikir dan cora ragam hasil karya pikir akan datang dengan sendirinya, diminta atau tidak diminta. Ya karena sudah zamannya. Misalnya orang yang biasa hidup di pegunungan karena udaranya dingin, karena di sana banyak binatang-binatang buas, ya mau tidak mau pasti timbul kreativitas sesuai dengan alamnya. Jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan sampai to tadi. Terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Pelan-pelan aja ya, dan terus terang aja. Mbah, kenapa sih gini kok nggak ditulis sama Mbah, lalu dijual bukunya kan lumayan, Mbah. Maaf ya, semua bisikan dari guru sejati Mbah tidak akan menjual, ya, karena ini tugas sebagai manusia. Saya merasa terpanggil untuk mengutarakan ini. Karena apa? Karena maaf, dulu pernah saya katakan 99% manusia ini sudah gagal untuk melakukan kaidah kemanusiaannya karena tidak paham akan apa yang pernah disampaikan oleh turun-temurun dari leluhur-leluhur itu, ya. Semua ajaran mesti baik, tidak ada ajaran yang tidak baik. Makanya semua diikuti orang banyak, tetapi banyak itu kalau berjalan dengan ritme, dengan gelombang kekurang pemahaman, ya akhirnya gerombol jadi kesalahan. Kesalahan itu akan menjadi nikmat karena sudah menjadi angan-angan yang melingkupi pikirannya tadi itu. Misalnya dulu kan pernah saya katakan, apa sih Mbak, apa sih sebenarnya buah kuldi itu? Buah kuldi itu adalah terindung telurnya ibu. Ini kan hanya masih kakek saja yang punya pikiran seperti itu. Dan kenapa? Apa berarti kakek itu mau menghancurkan pemahaman terhadap kitab ini? Ya, justru saya menghargai kitab-kitab itu. Makanya setiap kitab-kitab suci, kalau di Al-Quran misalnya, ya, bukan kalau di halaman pertama misalnya Al-Fatihah itu, ya, itu ringkesan dari semuanya. Judulnya yang paling penting justru di tengah, yang namanya Iqra, bacalah, bacalah, dan sekali lagi bacalah, gitu loh, ya. Itu artinya baca itu supaya paham semuanya tentang kehidupan, kebersamaan, jagat gede, ya jagat cilik, dibaca dulu dengan tuntas lah. Kakek dengan kitab teles inilah tujuannya untuk pelan-pelan. Kakek tidak mempunyai maksud apa-apa, tujuannya supaya mengikuti suatu kelompok politik ini, ya tidak, ya ini untuk kemanusiaan. Karena tadi saya katakan setiap manusia punya buku teles, ya, buka buku teles. Buku teles itu tubuh, hurufnya 20. Tadi sampai dengan to, ya. To, doto, sawono, coroko, doto, so. So itu apa? So itu pinanggih urip ing pati. Nah, ini bahasa Jawa. Kenapa kok bahasa Jawa? Lah memang dasarnya dari Jawa. Sing ngonceki wong Jawa, dituntun guru sejati. Wong Jawa sing wis nemokne guru sejati. Makanya orang Jawa itu tidak punya niat untuk kuasa, wah, menguasai Tonggo Teparu, menguasai kampung sana, menguasai sana, negara sana harus kita kuasai, ekspansi. Itu kan bukan Jawa itu. Orang Jawa itu cita-citanya apa? Hamemayu hayu ing bawana. Itu ini. Dan kakek ini nanti mungkin doakan aja masih sehat walafiat, panjang umur. Kalau tidak ada alang perintang suatu apa, kakek ini mau keliling ke benua-benua yang lainnya. Sekarang sudah direncanakan dengan cucu kakek, yaitu Raja Raden Kamal dari Ternate. Saya diajak untuk ke utara, ya, untuk mengambil tulisan-tulisan yang dulu tersimpan di sana, ya. Karena wilayah kita dulu itu sampai Sungai Huanghu, ya, sampai Sungai Huanghu sana. Sungai Huanghu ke selatan itu
wilayah kita yang disebut Nusantara, bangsa kita disebut bangsa Sin, Sailendra. Nah ini oleh karena itu ya memang kadang-kadang keras seperti pengikut Pangeran Diponegoro pada waktu itu ya berjuang pada waktu itu, waduh, menyebar sampai kemana-mana. Bahkan beliau pernah ditawan di Sulawesi ya, di Manado, di segala macam gitu lah. Ini kelihatannya kehebatan kita itu sejak abad 12 ya, itu kan ada pelayaran. Abad 12 zaman Singosari itu sekitar 12 sekian ya, Mojopahit 1343 atau berapa gitu ya, itu lalu berkembang lah. Ini sebelumnya itu sebenarnya sudah ada suatu pelayaran dari barat ke timur, mencari apa anak cucu? Mencari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang ada di negeri kita, yang namanya rempah-rempah, pala, lada, merica, ya itu. Makanya kita ke alam ini, ke bumi ini harus kita pelihara dengan baik, kita pelihara dengan penuh ketulusan ya. Kita harus sering mengadakan panuwunan, mengadakan sujud bumi ya. Sujud bumi loh, jangan sedekah bumi loh ya. Sujud bumi. Kenapa kau disujuti? Ya karena Allah yang kelihatan tuh alam. Ya Rahman, ya Rahim, pemurah, pengasih, lagi penyayang gitu. Nah ini para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, dan anak-anak, cucu-cucu, memang nanti kita ini lagi mengalami situasi kondisi lapangan sosial politik ya. Ini maaf tidak menyinggung kegiatan politik seperti hiruk pikuknya kepartian, tidak. Karena orang hidup itu harus juga paham dan mengerti tentang politik. Di dalam grup sering kadang-kadang, waduh, saya mau keluar dari sini aja, sini banyak yang ngomong tentang politik, saya tidak tertarik tentang politik. Mungkin maksudnya benar, tetapi perlu diluruskan, karena kalau setiap warga negara sudah tidak paham, tidak mengerti akan fungsi politiknya, sejak itulah bangsa ini akan mengalami keruntuhan dan kehancuran. Nah, pelayaran Vasco da Gama, pelayaran Columbus, pelayaran apapun ke daerah-daerah yang lain itu umumnya adalah mencari kepentingan hidup, sehingga kalau di daerah setempat umumnya lalu mengadakan politik divide et impera, ya, mengadakan politik adu domba. Kalau sudah diadu seperti domba, kepruk-keprukan sudah. Iya kalau domba nggak pakai senjata, pakai tanduk saja. Tapi kalau manusia, A melawan B, ya, ini sudah. C pendatang, wah ini senengannya ini perang-perangan. Di sini kasih A kasih senjata sungguhan, sini kasih senjata sungguhan, tembak-tembak, ya mati tenan senjata sungguhan. Kalau sudah mereka dikuasai lah. Inilah makanya akhir-akhir ini mulai bangkit kearifan lokal dan budaya adat yang semarak ya, di Celaket, di Kampung Warna-Warni, Kampung Biru, di Sukun, di Lowokwaru, di Celaket, semuanya sudah mulai berkembang kesadaran akan pentingnya kegotong royongan sesuai dengan fungsi, perilaku dan adat masing-masing lah. So tadi itu pinanggih urip ing pati. Bagi orang Jawa sebenarnya itu kematian itu ndak ada, hidup itu ya tetap hidup, meskipun hidup itu bergerak sesuai dengan hukumnya. Nah, hidup yang pertama apa? Yang tadi itu kakek ceritakan, ledakan pertama, tawur, big bang ya.
Big Bang, big itu gede, bang itu ledakan yang besar ya. Lalu timbullah tanah dan air. Tanah air berputar-putar di udara, dibakar api yang membara. Itu kan hukumnya dari sana dulu ya. Terus pinanggi uriping pati bergerak menjadi bentuk-bentuk yang bercorak ragam. Nah, manusia fisiknya memang terbatas. Bagaimanapun kalau sudah umur 70 tahun, sekarang apalagi anak-anak 40-50 umumnya udah pada beliut semua karena makan tidak terjaga ya, barangkali dimakan, lalu hidupnya, tidurnya pun juga tidak pernah teratur dengan rapi gitu lah. Akibatnya jasmani ini ya rusak dengan sendirinya lah. Kalau sudah jasmaninya rusak, apa di alam kematian ada kehidupan? Jangan dipikir tidak ada, ada. Apa itu? Sukma. Sukma itu adalah roh suci yang dibungkus sifatnya alam. Saya ulangi, sukma itu apa? Roh suci yang dibungkus sifatnya alam ya. Mungkin ini kalau ada paguyuban lain sedikit berbeda istilahnya, yang berbeda itu istilahnya. Tapi umumnya sama umumnya ya. Nah, roh suci. Karena kalau roh suci itu ya namanya suci. Roh suci dalam kumpulan yang tidak terbatas itu disebut Allah atau Allah Bapa atau Sang Maha Hidup itu sendiri ya. Nah, terus pada waktu roh suci dalam tiap-tiap pribadi itu dibungkus masih dibungkus sukma, artinya belum kembali menjadi suci. Oleh karena itu huruf setelah to, so, doto, so itu s pinanggih urip ing pati, artinya hidup dan mati itu merupakan satu kelangsungan yang tidak akan berhenti. Tapi tujuan pokok orang yang sadar akan keluhuran budi ya, orang yang sadar akan bahwa hidup itu ada batasnya, kembali menyatu dengan Sang Maha Hidup supaya kembali menjadi suci kembali. Oleh karena itu sebelum di alam sana ya kita mulai dari waktu kita hidup ini. Duwe dulur akeh kuwi luwih seneng timbangane punya saudara yang sedikit ya. Lek golek musuh sedina 10 juta gampang, tapi lek golek sedulur sing kenthel, sing apik, sing tenanan belum tentu 1 tahun atau 5 tahun bisa satu ya, belum tentu. Karena yang namanya sedulur sinorwedi udah ngerti lah, ora usah ngomong itu ngerti ya, paham dan ngerti, dan kakek itu berusaha untuk kesana ya. Oleh karena itu supaya perilaku nanti tidak menyulitkan, tidak gawe cuonya orang banyak. Orang sedunia ini yang paling bodoh siapa? Jatikusumo. Orang sedunia itu yang paling dosanya besar siapa? Jatikusumo. Saya lebih baik begitu, enak ya. Jadi kalau ada kekeliruan, kesalahan itu lumrah, wong tahu ngakoni kok ya gitu loh ya. Tapi seyogianya sebaiknya lebih baik kita mencari ke dalam, goleki budi pribadi yang sejati. Itulah sebenarnya sesuatu ajaran yang bagus. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, akhirnya waktu juga yang batasi. Ingat-ingat ya, kita sampai ke so ya, pinangge uriping pati, so, toto, so, lo, nanti pada lo. Apa lo itu? Kita kupas terus kitab teles ini ya, biar menjadi suatu pedoman hidup yang baik untuk kita semuanya. Jangan lupa kita mesti ketemu setiap hari Kamis jam 4 sore, dan jangan lupa usaha-usaha Anda titipkan dalam bentuk reklame di Kiprah di Jejak Kejati ini. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Rahayu.